Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu satu yang sangat penting, karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Yesaya pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Secara khusus saya akan baca ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Firman-Nya berkata demikian, Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sungguh, kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena teman-teman dewa yang kamu pilih. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita hukuman Tuhan atas dosa. Sadarilah, ketahuilah bahwa dosa selalu mendatangkan hukuman Tuhan bagi saudara dan saya. Karena itu pertobatan kita dari dosa itu sesuatu yang sangat penting dan harus saudara dan saya buat, lakukan dan ambil tindakan secepatnya karena hukuman Tuhan atas dosa. Setiap pelanggaran terhadap firman, setiap pelanggaran terhadap ketentuan Tuhan itu akan mendatangkan konsekuensi yang serius, konsekuensi yang sangat fatal dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Ada 3 dosa yang menyolok dalam kehidupan umat Israel pada waktu itu yang akhirnya mendatangkan hukuman Tuhan atas mereka, bahkan termasuk Yerusalem. Yang pertama dalam ayat 21, bagaimana ini? Kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Yerusalem dulu yang dahulu adalah disebut kota yang setia, sekarang sudah menjadi sundal. Artinya apa? Ada dosa ketidaksetiaan yang dilakukan umat Israel pada waktu itu yang akhirnya mendatangkan hukuman Tuhan atas mereka. Saya percaya ketika kita juga menjadi umat, menjadi orang yang tidak setia kepada Tuhan, itu juga adalah pelanggaran yang akhirnya mengakibatkan hukuman Tuhan, mengakibatkan konsekuensi dalam hidup kita. Jadi lain kali kesengsaraan hidup kita, lain kali kesusahan hidup kita, lain kali banyak problematika dalam hidup kita. Karena itu, karena kita melanggar akan hukum Tuhan, kita tidak menjadi orang yang setia, akhirnya kita mendatangkan hukuman dari Tuhan. Tapi saya percaya ketika terus belajar dan berusaha kita menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan, maka saya percaya ada berkat Tuhan yang senantiasa tersedia bagi saudara dan saya yang setia di hadapan Tuhan. Jadi hukuman Tuhan atas dosa umat Israel pada waktu itu bicara dosa ketidaksetiaan. Kita belajar dari umat supaya kita jadi umat yang setia. Kita terus mempertahankan kesetiaan kita, loyalitas kita kepada Tuhan. Dan saya percaya itu akan mendatangkan berkat dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dosa kedua yang mendatangkan hukuman Tuhan atas umat Israel pada waktu itu, masih dalam ayat 21 bagian B, tadinya penuh keadilan. Dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuhan. Dulu tadinya penuh keadilan. Berarti dosa umat sekarang pada waktu itu adalah ketidakadilan. Dulu tadinya penuh keadilan. Kota Yerusalem tadinya penuh keadilan, sekarang penuh dengan ketidakadilan. Berubah dari keadilan kepada ketidakadilan. Itu dosa yang mendatangkan hukuman Tuhan atas kota Yerusalem, atas umat Israel pada waktu itu.
Jadi kita belajar dari umat Israel, mari kita selalu bersikap adil karena keadilan itu sangat menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Jangan kita berubah dari yang tadinya penuh keadilan, sekarang tidak ada lagi keadilan. Karena ketika kita bersikap tidak adil, maka itu akan mendatangkan murka Tuhan, mendatangkan hukuman Tuhan atas kehidupan kita. Jadi kita mulai berlaku, kalau selama ini kita sadari bahwa kita berlaku tidak adil, ya mari kita sadari itu, kita bertobat dari situ, dan kita mulai belajar bersikap adil dalam segala hal dan dalam segala aspek kehidupan kita. Dosa ketiga yang mendatangkan hukuman Tuhan atas umat Israel pada waktu itu, masih dalam ayat 21, dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuhan. Jadi dulu umat Israel, secara khusus kota Yerusalem, selalu diam kebenaran, selalu ada kebenaran, selalu ada kehidupan dalam kebenaran. Tetapi sekarang penuh pembunuhan. Jadi dosa ketiga yang mendatangkan hukuman Tuhan atas kota Yerusalem, atas umatnya pada waktu itu adalah dosa ketidakbenaran. Jadi hai umat Tuhan, kita sadari ketidakbenaran itu selalu mendatangkan hukuman Tuhan, karena itu pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Jadi kalau selama ini kita bersikap tidak benar, kalau selama ini kita berlaku yang tidak benar, kalau selama ini kita berkarakter yang tidak benar, memperkosa kebenaran, menginjak-injak kebenaran, mempermainkan kebenaran, maka sudah waktunya untuk kita sadari itu dan kita mengambil tindakan untuk bertobat dari ketidakbenaran itu. Karena ketidakbenaran itu selalu mendatangkan hukuman Tuhan atas kehidupan kita. Kita mulai berubah. Dari selama ini kita bersikap tidak benar, mari kita mulai belajar berjalan dalam kebenaran. Firman Tuhan berkata, kebenaran itu meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa itu noda bangsa. Jadi kebenaran itu akan mengangkat harkat dan martabat diri kita, mengangkat harkat martabat suku kita, daerah kita, negara kita. Tapi ketika kita tidak memperjuangkan kebenaran, ketika kita menginjak-injak kebenaran, menindas kebenaran, maka itu akan mendatangkan hukuman Tuhan yang serius dalam hidup kita secara pribadi, tapi juga daerah kita, kota kita, provinsi kita, negara di mana kita ada. Jadi sangat penting sebagai umat untuk kita berjalan membangun kehidupan yang benar, berjalan dalam kebenaran, karena itulah yang akan mendatangkan berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami hukuman Tuhan atas dosa. Tuhan tolong kami supaya kami mau bertobat dari dosa-dosa kami. Bertobat dari dosa ketidaksetiaan, dari dosa ketidakadilan, tapi juga dosa ketidakbenaran. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.